Jadi gini, sebenarnya masyarakat juga harus tahu, sekarang terjadi perubahan di sepak bola di seluruh dunia. Perubahan itulah yang tidak semua orang bisa menerima. Nah, kan naturalisasi ini yang disebut naturalisasi. Ini pengertiannya juga beda-beda. Pengertian yang sebagian saya tangkap sampai malam hari ini, termasuk dari judul yang kita buat malam hari ini, itu seakan-akan naturalisasi itu orang asing kita Indonesiakan. Maka itu terjadi di zaman Gonzales, pemain yang bermain di liga kita, warga negara asing, karena kita lihat bagus, di Indonesiakan. Secara undang-undang dia boleh, kalau dia sudah 5 tahun berada di negara tersebut. Nah, naturalisasi yang kami pegang, yang kebetulan saya memulainya, itu kita tidak memilih pemain asing, tapi anak-anak Indonesia yang telah berpergian ke luar negeri, yang disebut diaspora, itu kita ajak pulang kembali. Ternyata tidak mudah, nggak ada yang mau saat itu. Maka saya waktu itu terbang ke Belanda meyakinkan mereka. Nah, lalu timbul katakan, oh itu dibayar segala macam. No, tidak ada bayaran. Karena setahu saya, setiap pemain yang diaspora yang kami panggil, itu dia bermain di Indonesia, itu karena love, cintanya. Okay. Contoh, Sandy Walsh. Sandy Walsh itu diajak oleh Irlandia, dia menolak. Karena kakeknya berpesan satu hari, kamu harus pulang ke Indonesia. Membela negara aku, kata kakek. Itulah yang terngiang pada diri dia, dan dia akhirnya memilih Indonesia. Walaupun cukup lama dia menunggu 4 tahun. Sean Patinama, orang tuanya meninggal muda karena tabrakan. Karena dia selalu dibawa nonton oleh orang tuanya, dia bilang satu hari kamu main untuk Indonesia apabila ada opportunity itu. Jordi Amat, ini orang yang pertama saya urus. Jordi Amat itu neneknya berpesan, kamu itu pangeran di Indonesia. Karena dia punya turunan kerajaan di Siau. Jadi kalau kamu main untuk Indonesia, itu kamu pasti diulukan dan bangga kami. Jadi orang mengatakan uangnya dari mana? Mereka adalah pemain profesional yang telah dibayar oleh klubnya. Secara hukum industri sepak bola, pemain yang bermain untuk timnas biasa harganya naik. Itu udah hukumnya. Maka mereka mengejar menjadi pemain timnas. Nah, pemain timnas itu kan kita harapkan pemain seorang yang terbaik yang ada di sepak bola. Kualitas di atas rata-rata? Di atas rata-rata membela negaranya. Okay. Dan itu memenuhi syarat. Maka saya katakan tadi, kalau naturalisasi masih dipikir orang asing kita Indonesiakan, itu telah terjadi dulu Gonzales. Okay. Mungkin ada Beto segala macam. Ini anak Indonesia yang ada di luar negeri, contoh kayak anak saya. Anak saya besar di New York. Masa dia nggak boleh pulang bela suatu hari? Kejam bener nih negara. Maaf, saya bukan kontra kepada naturalisasi. Tetapi kita berbicara mengenai pola pembinaan sepak bola. Ya, itu yang utama. Naturalisasi itu kan ad hoc, sementara, sasaran antara. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana membina usia muda di Indonesia ini untuk menjadi suatu hari pemain nasional yang unggul. Boleh saya itu Bang ya? Sorry Bang ya. Langsung silakan, pembinaan ya Bang. Jadi gini, pembinaan itu kan sudah terjadi. Mungkin ada salah cara membinanya. Ya, karena kita banyak kali SSB, ada 3.000 SSB seluruh Indonesia. Tapi itu kan nggak terbina dengan baik. Maka hari ini kita tidak menghasilkan produk yang bagus. Berbeda dengan Brazil. Brazil itu akhirnya memproduksi pemain yang begitu luar biasa. Akhirnya mereka melahirkan pemain-pemain yang baik. Maka kenapa lahir yang namanya sistem yang dibuat oleh FIFA lewat artikel 9 dan artikel 7? Okay. Karena membendung, kalau tidak di seluruh dunia pemain Brazil ya itu dibendung. Nah, kaitannya apa? Pemain yang sekarang membela timnas Brazil itu rata-rata tidak bermain di liga lokal. Okay. Ada di luar negeri. Hal sama dengan Belanda. Nah, hari ini kita juga kalau kita ambil perumpamaannya,
ini anak diaspora bermain di luar, kita panggil. Tapi gini ya, sebelum terlalu lanjut, persentasenya juga masih belum tinggi-tinggi amat. Nah, saya setuju dengan Abang, pembinaan harus nomor satu. Itu tanggung jawab federasi. Tetapi, dengan ada pancingan sekarang kita berada di level yang seluruh bangsa hari ini bangga, termasuk tadi malam walaupun kita kalah dengan Uzbekistan, seluruh daerah yang kita lihat pejabat nggak pernah ada di bola atau udah poster di mana-mana. Banyak kan poster pejabatnya daripada Ya, pemain. daripada pemainnya. Tutup semua pemainnya, Itu Bang. kan euforia yang timbul lewat tadi pemain yang digodok oleh STY, sorry Bung Toel, yang digodok oleh STY melahirkan yang namanya U23 yang bisa mengalahkan yang selama ini kita susah kali sentuh. Bung Toel.